Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada quotes yang mengatakan sejarah memiliki tampak istimewa dalam kehidupan manusia, tapi tidak lagi melekat utuh pada realitas. Sejarah seperti awan yang tampak padat berisi, tapi ketika disentuh menjadi embun yang rapuh. Oleh karena itu penting sekali untuk belajar sejarah. Perkenalkan, nama saya Intan Robiatus Solihah, mahasiswi STAI Al-Hajari Cianjur, dan kita akan belajar sama-sama mengenai Islam pada masa penjajahan Jepang. Islam pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Membaca Islam Indonesia tak lepas dari bicara tentang sejarah Indonesia yang pernah dijajah oleh Jepang. Tahun 1942, Jepang menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara, dengan cepat menguasai wilayah Indonesia sebagai wilayah strategis. Di samping memiliki sumber daya alam dan populasi yang dianggap menjadi sumber kekuatan bersama untuk Perang Asia Timur Raya, Jepang menyadari bahwa Indonesia menganut Islam. Pada mulanya hal ini tidak menjadi masalah. Terbukti dengan kerjasama Jepang dengan umat Islam pada awal-awal masuk ke Indonesia. Jepang membentuk peta atau pembelah tanah air, suatu lembaga yang terdiri dari orang-orang Indonesia. Dalam organisasi ini, orang-orang Indonesia dididik dan dilatih memegang senjata. Didirikan kantor urusan agama atau Sumubu. Dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia dan Hizbullah. Meski selanjutnya Jepang harus mempertimbangkan mana dari umat Islam yang dapat memenuhi kepentingan kolonialnya di Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia membawa perubahan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia, terutama dalam pendidikan, yang pada masa kolonial Belanda bersifat diskriminatif. Kini terbuka bagi setiap orang. Semua mendapat kesempatan yang sama. Jalur-jalur sekolah dan pendidikan menurut penggolongan keturunan, bangsa, strata, ataupun status sosial dihapuskan. Jepang masuk ke Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia mulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, Jepang masuk ke Indonesia, menduduki Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian memasuki daerah-daerah lain di Indonesia, dan dalam tempo yang sangat singkat telah menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II Belanda diduduki Nazi Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga pada Juli, mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang Juni 1941 yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal, dan Jepang memulai penaklukannya di Asia Tenggara pada Desember tahun itu juga. Pada bulan yang sama, Paksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pada 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jonker Raja van Starkenborg Strouhauer bersama Letnan Jenderal Hein ter Voeten, Panglima tertinggi tentara Hindia Belanda, datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara pemerintah Hindia Belanda dan pihak tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan bahwa
Belanda harus mendatangi pernyataan penyerah tanpa syarat. Letnan Jenderal Tervorten mewakili Gubernur Jenderal menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dengan demikian secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Hari itu juga tanggal 9 Maret, Jenderal Hein Tervorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk menyerahkan diri kepada bala tentara Kekaisaran Jepang. Respon umat Islam pada pendudukan Jepang. Pertama, sikap keras dengan perang yang diperlihatkan oleh ulama-ulama secara individual. Kedua, sikap lunak yang diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin Muslim melalui organisasi-organisasi. Permasalahannya yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan, di mana para pelajar Indonesia diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa belajar di Jepang dengan alasan untuk kemajuan rakyat pribumi. Terkhusus umat Islam sebagai basis pergerakan yang masif dan sangat diperhitungkan, Jepang berusaha menarik perhatian dengan cara mengirim umat Islam untuk berhaji ke Mekah. Di ibu kota Jepang didirikan masjid, dan yang paling menarik adalah diadakannya konferensi umat Islam di Tokyo. Kedua, yaitu menipukan bangsa Indonesia. Namun bangsa Indonesia yang menyadari bahwa Jepang mempunyai tujuan yang sangat buruk, yaitu ingin menipukan bangsa Indonesia dan menggantikan Islam dengan Shintoisme. Walaupun umat Islam Indonesia telah dilatih dengan kemusyrikan seperti bersaikairai, tetapi perlawanan dari umat Islam tetap berjalan baik secara keras maupun lunak. Di lain pihak, Jepang juga menyadari bahwa Muslim Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah untuk diarahkan. Cara keras yang diperlihatkan oleh ulama-ulama, pertama, menimbulkan pemberontakan lokal, seperti yang dilakukan Tengku Abdul Jalil di Aceh. Ia mengatakan bahwa Jepang lebih buruk daripada Belanda. Perang pun terjadi pada bulan Agustus 1942. Yang kedua, Jepang ingin menyelesaikan dengan damai, dengan mengirim utusan tetapi tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Ketiga, dengan persenjataan seadanya, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh Jepang. Yang keempat, baru pada serangan terakhir, Jepang berhasil membakar masjid, sementara pemimpin pemberontakan Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang sholat. Pemberontakan pemuda Muslim di Pontianak. Kemudian muncul pemberontakan pemuda Muslim Muhammadiyah di Pontianak 8 Desember 1947, dan juga di Jawa yang dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustafa, pemimpin pesantren Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya. Simpulan dari pemberontakan itu dapat disimpulkan bahwa motif pemberontakan pada hakikatnya selain motif kekejaman dan kebrutalan Jepang, tetapi yang paling utama adalah motif membela agama. Bertolak belakang, organisasi-organisasi yang dibuat Jepang dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk memperkuat persatuan muslim di Indonesia dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dan menyebarkan agama Islam yang sekaligus untuk menghilangkan pengaruh Shinto yang telah disebarkan di Jepang. Ira Muhammad Lapidus menjelaskan
Beberapa fungsi administratif dan kemiliteran yang diberikan kepada golongan Islam turut memperkuat kekuatan politik dan memperluas masa untuk aksi Muslim selanjutnya. Dalam hal ini, 3 hal yang dapat disebutkan. Dibentuknya kantor urusan agama Islam atau Sumubu, didirikannya Masyumi, dan pembentukan Hizbullah. Di bawah kepemimpinan para tokoh seperti Wahid Hashim dan Kahar Muzakir, MIAI sebagai organisasi independen yang didukung oleh NU dan Muhammadiyah yang pada tanggal 24 Oktober 1943 dibubarkan oleh Jepang. Pembubaran ini pada dasarnya reaksi Jepang terhadap agitasi Bait al-Mal yang terus-menerus dan secara gencar dalam mengorganisir pengumpulan dana, pembagian zakat dan sedekah oleh pengurus MIAI tanpa melibatkan Sumubu atau kantor urusan agama yang dibentuk Jepang. Sebagai pengganti MIAI, Jepang membentuk organisasi baru yaitu Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, tanggal 22 November 1943 dan diberi status hukum pada tanggal 1 Desember 1943. Sebagai ketua organisasi ini adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masyumi semakin kokoh ketika tanggal 1 Agustus 1944. Pemerintah Jepang mengeluarkan pengumuman reorganisasi Sumubu yang bertujuan agar semua masalah keagamaan yang dirasakan penting dapat diatur dan mudah. Konsekuensi reorganisasi ini, Husein Zazaningrat, kepala Sumubu, mengundurkan diri, lalu diganti oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Masyumi. Dengan demikian, kegiatan agama keislaman di bawah kontrol Muslim. Kesimpulan, Jepang pada akhirnya menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, hingga akhirnya ketika tokoh nasional Indonesia mendengar berita bahwa Jepang kalah dalam Perang Pasifik, ditandai dengan meledaknya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan akhirnya Indonesia pun merdeka. Namun Indonesia merdeka bukan dari hadiah Jepang. Dari sejarah tadi kita belajar bahwa begitu luar biasanya perjuangan Islam di Indonesia. Dan untuk itu kita berharap agar bisa terus mengasah kemampuan sejarah kita secara lebih mendalam dan terus-menerus. Terima kasih atas atensinya, teman-teman. Sampai jumpa di belajar sejarah selanjutnya. Saya Intan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.